Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum lama melihat berita di medsos dan di media televisi. Saat ini lagi ada berita tentang seorang kakek umur 60 tahun lebih melaporkan balita umur 2 tahun ke Bawaslu. Aduh, itu siapa ya kakeknya? Aduh, lucu ya. Ada kakek-kakek yang udah punya cucu tega loh melaporkan anak umur 2 tahun ke Bawaslu dengan tuduhan yang tidak tepat dan tidak ada data dan tidak ada bukti. Ya, kecuali ada bukti dan data yang kuat nggak apa-apa. Nah, siapakah anak kecil yang dilaporkan oleh kakek-kakek ini? Dia adalah Jan Etes. Jan Etes ini cucu dari Bapak Presiden Joko Widodo, cucu pertama. Tentu Bapak Jokowi senang ngajak cucunya jalan-jalan ke Ancol, jalan-jalan eh, ke mana, Istana Bogor, naik bongkar, naik kereta api, ya kan, dan diajak ke dalam tablik akbar di saat hari santri. Itu hal yang baik dan hal yang positif dan sangat wajar sekali dilakukan oleh seorang kakek yang baru mempunyai cucu pertama lagi. Nah, itu sangat wajar. Mungkin eh, yang melaporkan ini pun dia juga melakukan hal yang sama, ngajak jalan cucunya ke Ancol, ke Bandung, kemana aja. Dan bisa jadi pernah diajak jalan-jalan tamasya ke Monas, ya kan? Nah, jadi gini loh. Saya juga mungkin teman-teman tahu siapa yang saya maksudkan. Dia adalah Bapak Hidayat Nur Wahid. Nah, saya panggil Eyang aja ya ke Bapak Hidayat Nur Wahid karena kan beliau udah kakek-kakek, udah pasti punya cucu. Eyang Hidayat, aduh Eyang, kenapa ya? Eyang mah tega ya ngelaporin anak umur 2 tahun hanya gara-gara ikut sama kakeknya. Eyang Hidayat punya data nggak? Punya bukti nggak kalau Jan Etes itu berkampanye? Eyang lihat deh, sekali-sekali agak gaul dikit ya, buka deh IG-nya Jan Etes. Itu Jan Etes itu banyak fansnya loh. Kenapa? Jan Etes itu lucu, ganteng, pinter, jadi banyak yang senang. Makanya dia cepat terkenal. Nah, mungkin bedanya sama cucunya Eyang Hidayat, mungkin cucunya Eyang itu tidak terkenal, makanya punya IG. Kalau punya IG mungkin banyak juga yang ingin jadi fans cucunya Eyang Hidayat Nur Wahid. Nah, Eyang, nggak baik ya kalau kita itu bicara sesuatu yang tidak berdasarkan data dan fakta ya, apalagi kan Eyang tahu agama, taat agama, apalagi kan yang saya lihat Eyang dari partai agama. Malu loh, masa kita sesama muslim saling menjelek-jelekan, ya nggak baik. Kita gibah itu nggak baik. Eyang tahu ya, di dalam agama Islam kita dilarang memfitnah, kita dilarang berbohong, kita dilarang menjelek-jelekan atau menghina dan menghujat orang lain, ya. Jangankan sesama muslim, kita berbeda agama pun tidak boleh menghujat atau menghina atau memfitnah, tidak boleh, apalagi membenci sampai memusuhi. Ya, belajar agama lagi deh yang Hidayat ya, baca Al-Quran dengan baik, resapi di hati ya, bukan hanya sekedar dibaca ya. Kalau kita sudah membaca Al-Quran dan kita resapi di hati, maka kita akan takut melakukan sesuatu yang tidak benar gitu loh. Ya kan, kita takut berbohong, kita takut menfitnah, kita takut akan Allah, kita takut akan dosa, kita akan takut dengan laknatullah. Ya, makanya gini loh saya jujur agak sedikit terganggu ya dengan sikap yang melaporkan Jan Etes anak umur 2 tahun karena dia kampanye. Nah, sekarang gini, apa pernah yang lihat Jan Etes itu mengucapkan yel-yel, ayo pilih kakek saya untuk jadi presiden nomor 1? Pernah nggak? Kalau tidak, itu tidak bisa dilaporkan, Eyang. Kita mau melaporkan sesuatu harus by data loh, ya, bukan katanya. Jan Etes tuh memang terkenal, penuh pesona. Saya aja tergila-gila sama Jan Etes. Ya kan, karena ganteng, lucu, anak kecil yang lucu. Saya juga senang sama anak kecil yang lain yang lucu-lucu, yang pintar. Ya, yang Hidayat nggak boleh kayak gitu. Masa musuhannya sama anak kecil, malu udah tua teh malah musuhannya sama anak kecil.
Apalagi Jan Etes itu aja ngomong belum jelas, masih pakai pampers, makan aja masih disuapin. Ayang malu nggak? Nanti tiba-tiba Jan Etes datang ke Bawaslu, tahu-tahu di sana dia cuma taunya makan permen, makan coklat. Paling dia ketawa-ketawa, lucu. Nah itu harusnya Ayang pikirkan dulu mau ngelaporin orang tuh seperti apa, ya. Jangan bikin malu kita dong gitu loh. Nah gini, Ayang kan tadi mempermasalahkan masalah kampanye, anak kecil dibawa berkampanye. Nah ini saya mau nanya ini teman Eyang ya, dari kubunya Prabowo Subianto itu Ferdinand Huta Hayan. Mungkin Eyang kenal ya, orang terkenal kan Ferdinand Huta Hayan juga caleg DPR RI. Nah ini dia Ferdinand Huta Hayan menggendong seorang anak perempuan pakai jilbab, dan anak perempuan itu disuruh begini. Yang tahu ya ini maknanya apa? Ini kan adalah lambang simbol kampanye Prabowo Sandi. Nah ini ada datanya loh ya, ada bukti ya. Nah ini bisa kita laporkan ke Bawaslu kalau kita mau ya. Kalau kita mau kotor, kita mau jahat, si Ferdinand ini bisa kita laporkan ke Bawaslu karena jelas dia meminta menyuruh anak kecil bergaya seperti ini ya. Nah, saya juga tahu Ferdinand ini kecewa sama Bapak Jokowi karena dia mungkin tidak jadi komisaris ya yang dia inginkan. Faktanya seperti itu ya. Nah, jadi gini. Saya juga bisa loh melaporkan Ferdinand Huta Hayan ini ke Bawaslu. Ya, karena itu sudah namanya kampanye. Anak kecil dimanfaatkan untuk berkampanye itu juga salah. Bisa ya, bisa. Nanti saya akan lakukan itu karena saya tidak nyaman juga melihat Eyang Hidayat melaporkan Jan Etes. Saya adalah orang yang akan membela Jan Etes karena saya sebagai wanita ya, saya adalah calon ibu, tentu saya tidak mau ada anak kecil umur 2 tahun ya dilibat-libatkan ke dalam masalah politik ya, nggak baik, nggak boleh yang. Kalau yang punya hati, punya nurani, punya pikiran ya atau otak, harusnya tidak yang lakukan itu ya. Harusnya yang tuh bersikaplah lebih elegan, lebih bijaksana ya, bukan berhadapan sama anak umur 2 tahun ya. Ya. Nah, gini loh. Yang Hidayat, saya mau bertanya sama Eyang ya, ini agak serius ya. Apa hukumnya di dalam agama Islam apabila kita tahu seseorang yang kita dekati atau kita usung dia beragama tidak jelas ya? Apa hukumnya dalam agama Islam apabila kita tahu orang yang mengaku-ngaku agama Islam tapi dia tidak melakukan perintah Allah ya? Dia ditawarkan mengaji tidak mau, diminta jadi imam sholat bilangnya tidak pantas, diminta mengaji malah mengelak ya. Sedangkan mungkin kalau kita bilang kalau memang tidak bisa mengaji kan cukup bisa baca surat-surat pendek seperti ya Al-Fatihah, Al-Ikhlas, ya kan, masih banyak lah ya. Nah jadi maksud saya, apa hukumnya apabila kita tahu seseorang itu dibilang agamanya tidak jelas, ya bisa jadi tidak jelas karena terkadang dia Islam, terkadang dia Kristen. Buat saya tidak masalah dia menganut agama manapun, cuman janganlah mempermainkan agama hanya demi kepentingan politik sesaat. Janganlah kotori agama Islam demi ambisi dan nafsu politik sesaat. Jangan kotori agama kita. Saya paling marah kalau ada orang yang mengaku-ngaku agama Islam, tapi dia tidak pernah ya melakukan perintah-perintah Allah. Dan orang itu bicara asal bunyi, bicara tanpa data, bicara selalu kesannya memfitnah, ya, dan menyumpah-nyumpahi bangsanya sendiri. Begini loh, apabila ada orang yang berani membohongi agamanya, membohongi Tuhannya, maka orang ini suatu hari nanti akan bisa membohongi rakyat dan bangsanya. Jadi orang seperti ini tidak pantas memimpin bangsa ini.
Jadi saya tidak akan pernah menerima apabila ada orang mempermainkan agama saya, agama Islam. Saya tidak akan pernah menerima ada sekelompok manusia yang menjual-jual ayat dan menjual-jual agama demi kepentingan nafsu kekuasaan. Jadi tolong camkan itu. Bertobatlah kalian semua. Ya. Katakanlah yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Karena segala perbuatan kita akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya katakan, jadilah manusia yang bijak. Karena kita orang yang beragama, jadilah manusia yang santun, yang bicara jujur, berdasarkan data dan bukti fakta yang benar. Bukan menebar-nebarkan hoax ataupun fitnah. Ya. Karena apapun yang kita lakukan di dunia ini akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka bersikaplah yang baik. Jadilah manusia yang baik. Jadilah manusia yang betul-betul jujur. Walaupun kita ingin berkuasa sekalipun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.